Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Gus Adin Teach. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bab analisis data di bab 6 mata pelajaran informatika kelas 7 SMP. Tentunya kita yang pertama akan mempelajari mengenal data. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, siswa mampu memahami konsep keturutan data dalam berbagai abstraksi representasi, numerik, teks, gambar. Yang kedua, siswa mampu menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, siswa mampu memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan. Nah, persepsinya bisa kalian perhatikan. Di sini ada dua brand terkenal ya, yang tentunya pasti kalian tahu. Yang pertama ada Samsung dan ada iPhone, di mana brand tersebut mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, tentunya kalian bisa memilih mana yang menurut kalian paling diminati oleh kalian. Tentunya kalian bisa menentukan pilihan tersebut berdasarkan data yang sudah dimiliki oleh kalian. Jadi, kalau kalian tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai data, kalian mungkin akan bingung, apa sih itu iPhone, apa itu Samsung, saya hanya taunya merek yang lain, misal seperti itu. Nah, jadi pasti di antara kalian ingin menentukan sesuatu hal, itu harus mempunyai dasar, fakta, data terlebih dahulu. Ya. Nah, apa sih itu data? Data berasal dari kata bahasa Latin datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara audio, maupun video. Data dapat bersifat kualitatif, yang berarti menggambarkan sesuatu, atau kuantitatif yang berupa informasi numerik angka. Jadi kita tidak boleh menyebarkan informasi atau hal yang tentunya itu masih bersifat opini ya, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan itu termasuk data yang hoax ya, yang belum bisa diuji kebenarannya. Jadi kita ingin men-share informasi itu harus dipastikan itu sudah valid, nyata, real atau tidak. Jangan sampai kita sudah men-share itu ternyata itu hanyalah opini ataupun penggiringan opini seperti itu. Nah, satuan ukuran data yang kita kenal di sini ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte maupun petabyte dan seterusnya. Nah, bisa kalian lihat tabel yang sudah ada di depan kalian. 1 kilobyte itu ada ya, ekivalensinya itu 1024 bytes. Kemudian ada 1 megabyte itu 1.048.576 bytes. Jadi ini ekivalensinya itu ya kelipatannya 1000 ya. Kilo ya 1000, mega itu 1 juta atau 10 pangkat 6, giga itu 10 pangkat 9 dan seterusnya. Nah, masing-masing ekivalensi ini tentunya semakin banyak ya data yang dimiliki dalam suatu ukuran tersebut. Nah, itulah sebabnya jika kalian membeli komputer atau media penyimpanan data seperti flash disk, hard disk, CD, dan lainnya, kalian bisa memilih kapasitas memori penyimpanan datanya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang inginkan kita. Nah, apa sih itu analisis data? Secara sederhana, analisis data itu adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan
yang berguna dari data tersebut. Proses analisis data menggunakan penalaran yang runtut, masuk akal, dan logis. Nah, tujuan utama dari analisis data ialah untuk menginterpretasi, ya, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Proses menganalisis data mencakup mencari pola, kesamaan, perbedaan, bisa dari kecenderungan atau tren yang sedang trending, ya, yang sedang FYP kalau kata kalian, ya, atau hubungan yang lainnya, serta memikirkan tentang makna dari pola-pola ini. Nah, jadi kenapa sih kita perlu menganalisis data, ya? Jadi penting, ya, untuk menganalisis data seperti itu. Nah, kemudian contoh analisis data. Nah, di sini dicontohkan ada, ya, menggunakan data warna mata, di mana warna mata itu ditujukan untuk menyimpulkan usia seseorang. Nah, ini sangatlah tidak relevan karena warna mata itu tidak ada hubungannya dengan usia seseorang. Nah, contoh lain itu dari kuantitas data yang tidak mencukupi ialah memprediksi, ya, hasil pemilu contohnya yang penduduknya lebih dari 260 juta di Indonesia dengan memilih beberapa orang saja, artinya diambil sampel. Itu memprediksi yang kadang tidak tepat. Nah, maka dari itu biasanya samplingnya harus lebih teliti dan perwakilan tiap daerah yang kiranya sampelnya itu benar-benar valid seperti itu. Nah, apa sih itu interpretasi data? Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data, sehingga data itu menjadi bermakna. Prosesnya ialah dengan menganalisis, mempelajari hubungan antar data berdasarkan sudut pandang tertentu, dan menyimpulkan hubungannya yang dipelajari. Kata-kata kalian itu pengen trending, pengen viral. Nah, itu kalian harus mencari datanya. Ini yang sedang tren, yang sedang hits, itu apa? Ya, oh ternyata yang lagi tren seperti ini, seperti ini. Nah, itu kamu kelompokkan, ya, hubung-hubungkan dari berbagai sumber, tentunya itu sumbernya yang benar. Kemudian kalian bisa menyimpulkan dari hubungan yang ada yang sudah kalian pelajari, seperti itu. Nah, ini ada misalnya kalian diberi data kapasitas memori komputer sebagai berikut. Apa sih interpretasi yang bisa kalian sampaikan? Ya, kalau kalian sudah melihat grafik, ya, yang ada di sini, datanya itu apa? Semakin, ya, tahunnya bertambah, otomatis generasi prosesor, memori itu semakin bagus. Kalau memori berarti semakin banyak, ya, jelas. Karena dulu itu memori penyimpanan itu sangat kecil, ya, dengan floppy disk. Itu juga hanya bisa menyimpan sedikit saja, tidak seperti sekarang. Kita mempunyai flash disk, ya, sangat banyak ukurannya, bahkan ada yang 1 terabyte flash disk. Itu sudah ada, ya. Jadi semakin tambahnya kemajuan, ya, maka akan semakin banyak perubahan yang ada. Grafik kapasitas memori itu selalu naik, tidak ada yang turun, ya, karena kemajuan selalu terupdate. Mengapa sih kita perlu analisis data? Menganalisis dan menginterpretasi data diperlukan untuk menyimpulkan atau mengambil keputusan. Kalian akan dapat mengambil kesimpulan dengan baik berdasarkan data. Nah, misalnya saja untuk menentukan pakaian hangat atau dingin akan lebih akurat jika mempunyai data temperatur ruangan daripada hanya dengan perasaan saja. Ya benar, kalau kita menggunakan perasaan itu tidak akurat karena perasaan itu bukan salah satu acuan yang bisa dijadikan acuan orang banyak, ya. Perasaan orang pasti berbeda-beda. Seperti perasaan aku padamu itu mungkin akan berbeda seperti perasaan dia ke aku. Oke, ya. Jadi jangan kita itu menuruti perasaan, harus dicari faktanya. Si dia itu tahu kita atau tidak.
Ya jangan-jangan yang kenal hanya kita ke dia. Ya sama halnya kita menentukan mau memakai baju apa, ya. Ternyata datanya itu, oh, perasaan kita itu lagi dingin misal gitu. Ternyata kita lagi sakit, padahal orang lain tidak merasakan sedingin yang kita rasakan. Nah, kegiatan apa yang akan kita lakukan terkait analisis data? Nah, kalian akan belajar untuk mengentry ya, dimana mengentrinya itu ada merekam, menginput, memasukkan data hasil pengamatan atau data yang berasal dari sumber yang diberikan dalam format yang dapat diproses di komputer. Pada materi analisis data ini, kalian akan mempelajari bagaimana mengolah data menggunakan salah satu aplikasi lembar kerja, yaitu Microsoft Excel. Ya, nanti untuk setelah bab ini kita akan belajar bersama-sama mengenal menggunakan Microsoft Excel. Ya, ini mungkin masih dasar, nanti kita belajar yang benar-benar yang belum kalian pelajari. Jadi tenang saja, kita akan belajar bersama ya, dan saya akan